Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky MS dengan NIM 24186 jaringan komputer kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 7 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini topologinya seperti ini dan untuk tujuannya ini latihan 1 itu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah 2 menggunakan ping untuk mengujian jaringan, dan latihan ketiga itu menggunakan tracer dan tracer route untuk pengujian jaringan. Langkah keempat itu troubleshoot terhadap topologi. Nah, sini kita membutuhkan 2 router, kemudian 1 switch dan 2 PC. Seperti yang di topologi ya, 1 PC dan satunya server. Jadi kita samain seperti yang di topologi. Dan kemudian langkah pertama itu kabelkan jaringan sebagaimana dalam topologi. Jadi kita hubungkan menggunakan kabel topologi ini. Kita pakai koper karena sama-sama ke router. Setelah disambungkan, kita ubah dulu. Kemudian di langkah kedua yaitu kita hapus konfigurasi pada router, pada switch ini. Jadi kita masuk ke switch dan kita enable default. Kemudian aktif kita dan reload. Dan di langkah ketiga itu konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel penyelamatan. Jadi kita konfigurasi dulu PC A. Desktop IP. Nah, untuk yang PC A kita aku pakai yang 192.168. Gateway-nya pakai yang 301 berarti ini. Nah, kemudian untuk IPv6-nya sama 64. Dan
itu kemudian ya kita konfigurasi yang servernya dulu. Grafik 27 itu 24 ya 224. Di server ininya 224. Kemudian untuk default gateway nya dan untuk IPv6 nya sama 4 dan default gateway ini. Nah setelah sudah, nah kemudian yang keempat yaitu konfigurasi router S1 dan SP dan switch menggunakan konfigurasi awal. Langsung saja kita salin, kita masuk ke S1 dulu. Sudah kita jangan lupa simpan dulu. Kemudian untuk ISP nya juga sama. Nah udah, kita lakukan juga ke switch 1. Nah, udah jangan lupa kemudian di langkah kelima ini kita konfigurasi tabel IP host pada router 1. Jadi kita konfigurasi pada router 1. Nah udah jangan lupa disimpan dulu. Nah ketika sudah, di latihan kedua itu menggunakan link untuk menguji jaringan. Nah langkah 1 uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Nah di sini ping dari PCA ke default gateway-nya menggunakan IP address giga internet 0001 dari router R1. Jadi kita dari PCA kita ping 192. Nah di sini berhasil, sama juga seperti yang di contoh. Kemudian kita ping IPv6. Lihat.
Ini sama juga. Nah, kemudian kedua itu dari PC A, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Kemudian rekamlah waktu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk ngeping semua yang ada di sini dan mencatat semua time dan TTL-nya. Ya, kita masukkan dulu yang 110 ini average-nya itu 4 ms ya. Kemudian TTL-nya 128. Sini 16 ms. Ini 128 juga. Average-nya itu 3 ms. TL-nya 225. 255. Ini TTL-nya. Kemudian kayak gini. TTL-nya 255. Ini 1 ms. Ini 0 ms. TTL-nya 255. TTL-nya 255. N-nya 4 ms. Ya, 255 sama. Dan ini 6 ms. Kemudian IPv6 dari router 1. Nya 254 dan ini 255.
sama 254. Nah, kemudian nya 254, irinya 3 fps. Kemudian gamma ini 254, ininya 0. Kemudian untuk yang eksternal cos tempot, kita ambil lagi 126. Ya, yang kedua itu 0 fps, karena yang pertama dari cos tempotnya. Kemudian yang dubbing terakhir ini 3 ms. Setelah sudah, langkah kedua itu gunakan perintah ping hashtag pada PC A. Pada command prompt ketik ping dan enter. Nah, di sini menggunakan opsi minp. Di sini ada mint. Jadi kita langsung ping mint 09.145.200.20. Nah, untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu host encrypted tujuan tidak dapat dicapai, putuskan disconnect atau diskoneksikan kabel antara router USB dan eksternal, atau shutdown interface Gigabit internet 001 pada router USB. Nah, jadi coba kita matikan di sini. Ke interface dan shutdown. Kemudian kita lihat apa yang terjadi ketika kita matikan. Nah, di sini muncul destination host unavailable. Jadi dia memunculkan error karena kita matikan itunya tadi, alamat tujuannya. Terus kemudian hubungkan kembali kabel internet dan aktifkan interface Gigabit pada router menggunakan metode shutdown sebelum menggunakan langkah selanjutnya. Jadi kita nyalakan lagi. Dan lihat apa yang terjadi ketika kita sudah menyalakan. Nah, di sini dia udah terhubung kembali, nggak ada muncul destination host unavailable lagi. Kemudian tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Sini kita Ctrl C. Nah, langkah di atas dapat diulang, dapat pesan error. Nah, pertanyaannya, pesan error IMC apa yang Anda terima? Di sini saya menerima pesan error destination host unavailable.
Nah, enablekan interface. Nah, tadi udah. Lanjut uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Ping eksternal pada jaringan Ethernet menggunakan IP address dari router 1. Jadi masuk router 1. Kemudian kita ping Nah, di sini sukses sama seperti yang ada di contoh. Nah, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi, Anda dapat melakukan ping eksternal V4 pada jaringan Ethernet menggunakan hostname yang dikonversi dari router ping eksternal. Nah, di sini kita menggunakan ping eksternal V4. Host ping ini sukses. Nah, di sini ada pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Ini untuk IP addressnya. Kemudian ada lebih banyak opsi bagian perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter gunakan IP4 sebagai protokol masukan atau eksternal sebagai IPv6 address target. Tekan enter untuk menerima nilai default bagi opsi lain. Coba tekan ping IPv6 ikut tadi. Coba kita kosongin. Nah, sukses. Nah, seperti di sini. Kemudian Anda dapat melakukan suatu extending untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan udara ping ke 209. Ping
Nah, ya kita ini di sini ada pengurusan ini. Nah, kita matikan dulu. Dan apa yang terjadi, kita lihat. Nah, dia kan bukan tanda seru lagi. Nah, kita 30 detik. Nah, kita nyalain, setelah itu kita nyalain lagi. Nah, sini berhasil kembali. Dan Ctrl Shift 6 dengannya. Nah, di sini sukses. Nah, sama seperti itu. Nah, udah. Nah, tadi sempat mengalami sedikit masalah. Ternyata OBS-nya berhenti tiba-tiba. Di sini sudah dikonfigurasi untuk pelatihan 3, yaitu gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Sini ya, saya tadi udah ini mengkonfigurasi, cuman ternyata OBS-nya mati tanpa saya sadari. Ini untuk yang angka 1 dan jelasnya perintah tracer. Nah, di tracer ini ini emang nggak ada, soalnya invalid command sama tracer target cuma gini terus. Jika di klik tracer itu nggak muncul ada opsi min juga. Kemudian gunakan perintah tasuk dari router R1 ke eksternal. Ada command prompt ketik. Nah, ini di R1 kan. Saya juga udah ini tadi. Ini cuma OBS-nya sedikit bermasalah karena memorinya full. Tiba-tiba ganti. Nah, di sini tracer rootnya itu satu ini kan, udah tak masukin tadi, muncul seperti ini. Mau coba yang ini juga sama kayak gini. Kemudian gunakan perintah tracer dari switch 1 ke eksternal. Saya cek dulu OBS-nya, takut mati lagi. Jadi supaya 1 enable. Sebenarnya saya udah ini sih tadi, sudah lakukan ini juga, tapi nggak apa-apa, kita ini ulang aja.
Nah, perintah mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup terus setiap ketik pada promo atau plan. Nah, munculnya seperti ini. Nah, yang 4 yaitu troubleshoot terhadap topologi. Copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ESP. Masuk ke ESP. Nah, saya udah ini juga, cuman kita ulang aja. Jangan lupa. Kemudian dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau melakukan troubleshooting dan menentukan masalah jaringan PC. Gunakan perintah ping dan ini dari PC A kita ngeping ke semua dari R1, R1, ESP dan eksternal. Nah, saya tadi udah ngeping, cuman OBS-nya bermasalah karena jaring memori phone. Ya wis, ini langsung aja kita ping ulang aja. Yang ke S1 dan yang R1 itu ya ini yang eksternal. Nah, Anda dapat menggunakan mencapai itu. Nah, tetapi bisa tidak punya konektivitas jaringan eksternal. Nah, ini permasalahannya ada di sini. Jadi dia tidak punya ini ke eksternal. Jadi muncul destination host uncreatable. Nah, PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan hasil. Nah, di sini dia tidak bermasalah, nggak nyampe ke sana. Lanjut, nomor 3 itu gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari output dari perintah show run dan show interface brief. Di bawah interface gigabyte internet langsung ada up, tetapi konfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Kita cek berarti show run dan show interface brief. Coba kita lihat dulu konfigurasinya kita tadi. Konfigurasi yang pertama apakah sama? ISP berarti ini kita cek di sebelah sini. Nah, ini interface general itu IP address-nya 64.100.1. Ini PV6-nya. Oh, 201 DB8 AD 4 general 1 ke yang salahnya di sini. Ini sama
IP address dari Gen 01 itu harusnya ini tapi di sini 192. Nah, misalnya di sini berarti kita masuk ke, kita perbaiki dulu dan interface satu. Nah, IP addressnya kita cari aja yang ini. Kemudian kita exit, kita yang pasifkan dulu. Setelah itu sekarang ulangi proses tersebut. Coba kita pilih lagi. Dapat, dapat lagi. Nah, di sini dia sudah berhasil karena tadi permasalahannya di addressnya, IP addressnya. Sekarang tidak muncul lagi yang namanya destination. Sekarang sudah berhasil. Lanjut ke pertanyaan. Di sini apa saja yang dapat mencegah respon ping atau traceroute dari mencapai perangkat asal di samping isu koneksi network? Biasanya itu firewall, terus sama konfigurasi salah dan routingnya salah. Nah, jika Anda masukkan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 2.0 ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Kita langsung coba praktikkan saja. Kita ping di sini. Ping. Kita tunggu. Nah, di sini munculnya request timeout. Request timeout. Apa maksudnya? Ini kita cek di sini. Nah, di sini munculnya request timeout. Apa maksudnya? Nah, karena pesan ini tidak ada respon dari penerimanya, jadi makanya keluarnya request timeout. Pesan tidak ada respon dari penerimanya, makanya muncul request timeout. Kemudian jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid
dan di sini apa yang harus dicek. Yang harus dicek itu firewallnya. Jadi firewallnya yang memblokir paket gitu. Jadi kita harus cek firewall yang memblokir paket. Terus jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti 1.2 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diinstruksi oleh pesan ping? Kita coba ping. Nah, munculnya destination host uncredible ini. Selain aja. Seperti ini. Dari sini apa yang ditampilkan di sini? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Jadi pesan ini nih tidak menemukan jalur menuju IP yang dituju. Makanya dia muncul pesan destination host unreachable. Makanya dia muncul seperti ini karena dia tidak menemukan jalur menuju IP yang dituju. Tidak menemukan jalur dari IP yang dituju. Kemudian berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Biasanya kalau IPv4 di host Windows itu biasanya 128. Ya, kayak 128. Kemudian nilai TTL yang di sama Cisco itu biasanya 255. Ya, biasanya TTL yang di Cisco ya biasanya Cisco itu 255. Nah, kemudian lanjut ke soal berikutnya, yaitu berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows. Berarti ini yang sama yang Cisco. Biasanya yang diatur sama Windows itu 128 itu 128 ya 128 dan IPv6 limitnya IPv4 limit yang di set di perangkat ini untuk ini aja biar rapi. Yang Windows 128 dan yang ini Cisco
Cisco ya. Cisco itu 64. Nah, jadi ya semua, mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.